Ikigai atau a reason for being. Kalau diterjemahin adalah alasan untuk menjadi. Adalah konsep Jepang yang menjelaskan tentang makna kehidupan. Ya kita sebagai manusia pasti mempunyai purpose, ambisi, dan goals yang ingin kita capai ya, karena kalau lu sebagai manusia nggak punya aspek-aspek ini, pastinya lu bakal berujung depresi dan ya lu ngerasa useless aja gitu, lu ngerasa nggak guna. Ya pokoknya kita harus mencapai suatu hal, kita harus melakukan sesuatu yang harus kita kerjakan gitu loh. Ya apapun itu, entah itu goals lu, ambisi lu, financial freedom lu, dan segala macam ya. Dan buat lu yang ngerasa purposeless, buat lu yang ngerasa hopeless sama sekali karena lu nggak punya tujuan hidup, lu nggak punya ambisi, lu nggak punya suatu goals yang ingin lu capai, tenang aja, di sini gue bakal ngasih solusi ke kalian dengan menggunakan konsep Ikigai ini. Jadi di Ikigai ini ada beberapa elemen dan unsur-unsur penting yang harus lu praktekin juga. Jadi agar hidup kita tuh lebih berkesan lah, nggak cuma ngestak di fase-fase itu tuh doang gitu, nggak cuma ngestak di suatu environment dan dimana itu bikin diri lu nggak berkembang. Oke, kita langsung masuk aja ke unsur-unsur elemen Ikigai. Yang pertama, what you are good at, what you can be paid for, what the world needs, and what you love. Di sini gue bakal breakdown lebih dalam. Yang pertama itu adalah what you are good at. Kalau kita terjemahin adalah suatu hal yang itu lu tuh jago gitu. Ya pokoknya kelebihan lu lah. Gue yakin setiap manusia tuh punya potensial dan kelebihannya masing-masing. Entah itu dari segi keterampilan lu, dari segi fisikal lu, mental lu, atau bahkan spiritual lu gitu. Dan ya pokoknya kelebihan ini adalah suatu hal yang itu menjadi suatu daya tarik, menjadi suatu itu ngebuat diri lu tuh berbeda dari orang lainnya gitu. Dan kalian harus ingat quotes ini, hard work beats talent. Jadi mau seberapa talenta lu, mau seberapa cemerlang lu dalam suatu hal, kalau lu itu nggak punya work ethic sama sekali, lu nggak punya, ya pokoknya lu pemalas lah. Menurut gue itu adalah suatu hal yang sia-sia gitu, mau setalenta apapun itu. Dan gue yakin setiap manusia itu punya potensial dan talentanya, tapi kebanyakan dari mereka nggak mau mengeksplor, mereka nggak mau meriset hal itu. Jadi ibaratnya mereka tuh nggak mau mencoba suatu hal yang baru gitu. Dan sebenarnya solusinya kalau lu ngerasa nggak punya kelebihan apapun, lu mulai dari sekarang bisa untuk ngeluarin effort lu untuk perkembangan personal development lu, mulai dari segi mindset lu, spiritual lu, atau bahkan physical fitness lu gitu. Ya pokoknya suatu hal yang bisa mengembangkan skill dan pola pikir lu gitu. Dimana lu sebagai laki-laki harus mempunyai physical fitness yang baik, yaitu dengan cara olahraga atau angkat beban. Jadi gue saranin lu ke semua anak muda untuk bisa angkat beban, karena itu adalah salah satu faktor penting dalam menunjang personal development lu, yaitu dari segi fisik lu gitu. Dan fisik lu ini melambangkan status simbolik orang-orang kalau lu tuh kuat dan pekerja keras. Mungkin lu bertanya-tanya, terus gimana gue nyari kelebihan gue? Pertama, lu harus mencoba suatu hal, ya apapun bidangnya, lu harus ngeluarin effort dan ya coba untuk konsisten dalam suatu hal. Terus ya udah gitu. Kalau lu misalkan itu ngerasa lu enjoy dan ngerasa cocok sama bidang tersebut, dan lu harus memperdalamin hal itu gitu. Ya gue aja nggak tahu gitu kalau gue bisa ngomong depan kamera gitu secara artikulatif, ya walaupun masih ada kekurangan, karena ya gue udah mencoba gitu. Gue udah mencoba untuk ngobrol di depan kamera, untuk mencoba menjadi content creator tuh saat gue kelas 4 gitu. Gue dulu bikin konten Minecraft gitu ya. Pokoknya ya konten gaming gitu ya, nggak seserius konten ini. Dan dari situ gue nge-unlock potensial gue kalau gue itu cocok dari dalam bidang konten kreator. Kalau gue cocok dari dalam segi videografis. Gue nggak bakal tahu kalau gue nggak pernah nyoba ngerekam video dulunya. Dan sekarang gue fell in love sama videografis dari segi editingnya, dari segi visualnya gitu. Kalau lu nggak mencoba suatu hal, lu nggak bakal tahu gitu. 2, what you can be paid for. Ya kita hidup di dunia itu nggak jauh-jauh ya dari yang namanya makan, minum, kerja, terus kita menjalin hubungan sama orang lain, gak jauh dari hal itu semua. Dan untuk menjalin hal itu secara baik, lu membutuhkan yang namanya alat tukar, yaitu duit. Ya banyak orang kaya dungu bilang kalau uang itu bukan segala-galanya, tapi menurut gue tuh uang adalah segala-galanya kalau lu ngerti cara ngedirect uang ini untuk suatu hal yang bermanfaat, yaitu untuk ke diri lu sendiri. The best investment is yourself gitu. Jadi orang anak kaya dungu ini bilang kalau uang bukan segala-galanya karena mereka menggunakan uang tersebut untuk suatu hal yang hedonisme, yang sifatnya itu flexing, dan itu hanya memberi kesenangan sementara gitu. Mereka nggak mempunyai pola pikir yang maju gitu. Jadi mereka ya dungu lah pokoknya. Mereka cuma ngebuang duit mereka untuk suatu hal yang useless gitu, dan itu pun nggak bikin mereka berkembang. Oke, jadi gimana sih caranya biar gue bisa dibayar gitu? Dan ya gue yakin ya lu masih mungkin most of you masih ada yang sekolah, masih ada yang SMP atau SMA gitu, atau bahkan ada yang kerja. Kalau lu udah kerja, gue respect banget 100%. Jadi kan gue masih muda nih, gue belum punya KTP, gue belum punya ATM, terus gue kerjanya nih gimana gitu. Jadi kalau yang pertama, lu identifikasi dulu skill lu. Ya apapun itu ya, skill itu bisa banyak banget. Pokoknya skill yang menjanjikan ke tahun ke depannya. Dan menurut gue skill yang menjanjikan ke depannya, yang pertama itu adalah content creator, 2 videografis, 3 agensi, 4 web development. Jadi sekarang hidup sudah berubah ya, kita hidup di era digital. Jadi sekarang ya kerja tuh nggak mesti fisik mulu gitu loh. Jadi lu
lu bisa kerja di belakang layar doang gitu. Lu nggak perlu ngeluarin effort kayak kuli gitu ya. Maksudnya gue bukan ngerendahin kuli, tapi sekarang era udah berubah gitu. Lu mau kerja di belakang komputer, lu di belakang layar, lu bikin suatu hal yang kreatif, itu udah kerja gitu coy. Tapi ya hasilnya tuh nggak bisa datang cepet kalau lu kerja di belakang layar. Ini butuh suatu konsistensi juga. Ini butuh memakan waktu yang agak lama. Ya pokoknya minimal setahunan atau 8 bulan gitu kalau lu konsisten. Dan ketika lu nginjak umur 18 tahun, hidup tuh ada di tangan lu gitu. Takdir tuh ada di tangan lu. Kalau lu masih umur 18 tahun tapi lu masih ngandelin orang tua lu ya pokoknya maksudnya ngandelin orang tua lu, which is lu masih manja sama mereka gitu. Lu nggak punya kayak apa sih boundaries atau pendirian dari dalam diri lu sendiri untuk menjadi a better person. Karena ya orang tua lu udah sacrifice banyak banget ya suatu hal, dari segi ekonomisnya, dari segi mental mereka, dari segi waktu mereka gitu, hanya untuk perkembangan diri lu. Tapi ketika lu ngejar umur 18 tuh udah life is on your own bro. Lu mau jadi orang yang buruk, lu mau jadi orang yang berkontribusi sama dunia masyarakat, itu terserah lu gitu. Tapi mostly dari kita hanya menjadi orang yang useless gitu loh. Kita nggak memulai sesuatu untuk membuat suatu konten yang kreatif, atau enggak ya kita menciptakan suatu hal yang nge-benefiting orang lain gitu. Tapi menurut gua hal yang paling simpel sekarang, kalau lu masih di umur sekitaran ya pokoknya 17-18, kalau lu ingin mendapatkan duit dan lu pengen dibayar gitu, lu bisa mulai dengan menjadi content creator. Ya apapun itu content creatornya lah. Lu bisa bangun personal branding lu melalui konten, lu bisa bikin video. Lu mulai aja lah pokoknya. Ya video pertama tuh nggak bakal perfect kayak video gua, YouTube gua itu juga nggak seperfect itu gitu. Jadi lu mulai aja dulu, dan untuk masalah bayar atau nggak dibayar itu urusan belakangan. Lu membuat suatu pattern atau pola agar untuk pekerjaan kreatif lu gitu. 3, what the world needs. Ya kita hidup dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan background yang berbeda. Ada orang yang lahir di ekonomi yang ekonominya tuh di bawah rata-rata, dan ada juga orang yang lahir dengan privilege gitu. Dan ya itu semua ada takdirnya masing-masing gitu loh. Kita lahir dengan kartu kita masing-masing. Mau sejelek apapun kartu lo, mau sebagus apapun kartu lo, ketika lo udah terjun di dunia gitu ya, lo udah lahir di dunia, ya lo harus ngadepin itu men. Lo harus face it gitu loh. Yang hanya lo bisa ubah ya dari segi pola pikir, mindset lo, fisikal lo, spiritual lo. Dan yang paling penting itu adalah pola pikir lo gitu. Tujuan kita di sini adalah untuk helping each other gitu. Karena kalau lo punya keunggulan SDM yang lebih dari segi pola pikir, lo bisa membantu orang lain untuk ya mendidik, or maybe just giving some life experience gitu. Ya contohnya gimana? Contohnya ya dengan gue membuat video ini. Gue membuat video ini untuk membantu orang-orang yang nggak punya kesempatan kayak gue gitu. Gue kuliah, gue mempelajari self improvement, development, dalam hal segala macamnya secara mendalam gitu. Dan ya mungkin gue bisa nge-share ilmu gue melalui video YouTube ini gitu. Dan ya pokoknya sekecil apapun kontribusi lu harus bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Maksudnya bantuan kepada orang lain adalah itu nggak hanya dari segi material, tapi dari segi knowledge atau ilmu pengetahuan yang lu punya gitu. Jadi lu harus bisa sering-sering sharing aja gitu, dan sharingnya ini bermanfaat gitu. Dan mereka nih butuh banget karena semua orang punya background yang berbeda, jadi mereka nggak punya kesempatan yang sama kayak lu. Dan ingat, manusia tuh nggak lepas dari yang namanya pertukaran value atau value exchange. Jadi ketika lo lebih mampu secara akademis, ekonomis, ya lo harus bisa membantu orang lain gitu agar mereka bisa mendapatkan akses yang sama. Dan caranya ya gimana? Well, it's terlalu complicated ya menurut gue kalau gue bahas di sini. Ya pokoknya kalian bisa riset aja sendiri, karena di sini gue hanya menjelaskan konsep ikigai. Dan kalau dari gue sendiri sih, yang gue pikirin adalah membuat konten gitu. Kalau lo lebih unggul, kenapa lo nggak membuat konten yang bisa orang konsumsi gitu secara khalayak? 4, what you love. Elemen ini nyuruh kita untuk melakukan suatu hal yang kita cintai. Ya hal yang kita cintai ini adalah suatu hal yang kita enjoy gitu. Ya kalau lu enjoy main basket, ya lu lakuin hal itu gitu. Karena hidup kita nih nggak semelulu tentang kerja. Ya lu kerja terus ya stres dong, dan lu bakal burn out juga. Jadi ada suatu hal yang dimana kita lakuin ini bikin kita enjoy lah, kita enjoy living gitu. Lalu itu jelajah alam, lu ngobrol sama teman-teman lu menjalin relasi sama orang baru, dan ya pokoknya suatu hal yang lu cintai gitu. Ya pokoknya pasti ada lah ya. Dan untuk melakukan suatu hal yang lu cintai ini nggak overdosis. Maksudnya adalah ketika lu melakukan hal ini secara terus menerus dan lu nggak mengejar ambisi lu ke depannya, itu nggak guna gitu. Jadi hidup lu tuh kayak cuma melakukan suatu hal yang lu cintai, tapi lu nggak mau ngerasain painfulnya hidup gitu. Karena kalau lu hanya ngelakuin suatu hal yang lu suka berdasarkan perasaan lu, ya lu nggak bakal bisa bertahan hidup cuy. Lu nggak bakal survive kalau lu kebanyakan ngelakuin satu hal yang emang lu itu cintai gitu. Tapi itu nggak ada batasannya gitu. Dan setelah nerapin konsep ikigai ini, gue yakin life satisfaction lu tuh bakal meningkat. Dan semoga aja lu bisa nemuin purpose lu dan ambisi lu. Semoga goals lu tuh bisa tercapai. Lu bisa berkontribusi sama orang sekitar lu bisa memberikan value yang lebih kepada orang lain. Dan ya, see you in the next video.